Halo teman-teman pemilik bisnis, selamat datang di channel Plioku. Di video kali ini saya mau sharing ke kamu step by step membuat marketing plan yang efektif untuk bisnis kamu. So ini adalah part 1 dari marketing plan session Marketing 101 kali ini. Dan saya akan bagi menjadi beberapa part untuk membuat marketing plan yang efektif untuk bisnis kamu. So di part 1 kali ini saya akan fokus untuk membahas tentang target market di dalam marketing plan-nya kamu. Yang pertama, target market itu bukan semua orang yang bisa kamu garap. Jadi kalian perlu sangat-sangat selektif dengan target marketnya kamu. Karena ketika kamu bilang semua orang adalah target marketnya kamu, itu sebenarnya sama dengan menargetkan no one. Inilah yang sering terjadi kesalahan pada pemilik bisnis. Mereka menargetkan bisnis mereka untuk semua orang, dan saya percaya kamu bukan pemilik bisnis seperti itu. So, sebagai pemilik bisnis yang handal, kamu perlu fokus yang sangat tajam pada spesifik target market kamu, atau dengan kata lain, carilah niche-nya kamu. Nah, banyak pemilik bisnis di sini belum tahu mungkin niche itu apa. So, saya akan jelaskan. Niche itu adalah sebuah spesifik subkategori di dalam bisnis marketnya kamu. So, saya kasih contoh, misalnya fotografer. Ada fotografer wedding, fotografer family, fotografer komersial, fotografer fashion, dan bahkan sampai ke fotografer food, dan masih banyak lagi. So, niche itu kamu menjadi seorang fotografer yang sangat-sangat spesifik di sektor di mana kamu berada. So, misalnya saya memilih untuk menjadi fotografer khusus wedding. Untuk lebih spesifik lagi, saya mau menjadi fotografer wedding hanya untuk pasangan millennials. So, kalau kamu sudah berada di posisi sespesifik seperti ini, kamu sudah sangat tepat dengan pilihan niche-nya kamu. So, pasti di pikiran kamu sekarang, untuk beberapa dari kamu ya, tanyain ke saya, kenapa gue harus kehilangan market gue dengan melakukan ini semua? Dengan menargetkan spesifik target market, otomatis kan target market lainnya akan hilang ya. So, saya kasih kenapanya. Untuk kamu yang mungkin baru saja mulai bisnisnya kamu pasti punya limited dana. Jadi kalau kamu fokus ke market yang terlalu besar, terlalu lebar, message marketingnya kamu itu akan menjadi sangat lemah dan bahkan tidak sampai ke target marketnya kamu yang sebenarnya. So, dan dengan kamu menargetkan dengan spesifik target marketnya kamu ini, target market kamu tersebut akan sangat mungkin untuk berkata pada saat melihat headline marketing kamu ini, dia akan menjawab, ya ini benar-benar message buat saya. Dan ini dia yang saya tungguin, yang saya perluin. So, inilah kenapa kalian perlu membuat target market yang sangat spesifik. Dan saya ambil contoh lagi dari fotografer tadi lagi. Misalnya kamu mau menikah, kamu akan mencari fotografer yang serba bisa semuanya, atau fotografer yang spesialisnya di wedding. So, saya yakin pasti yang spesialisnya di wedding ya. So, ditambah lagi kamu ini anak millennials. Misalnya kamu browse di internet. Dan anak-anak millennials kan senang banget sekarang mencari apapun itu di internet, di social media. So, pada saat kalian browsing terus muncul beberapa fotografer dengan portfolionya mereka. Dan di sana ada portfolio rata-rata mungkin wedding tradisional. Ada juga yang kelihatannya pasangannya sudah agak tua-tua misalnya. Dan ada lagi kalian temuin fotografer yang portfolionya itu rata-rata anak-anak muda. Dan tema nikahnya kebanyakan tema-tema modern, tema-tema yang mungkin ala-ala pantai atau ala-ala hutan gitu ya. So, kamu pasti akan kecantol dengan yang portfolionya isinya anak-anak muda. Dan karena seumuran dengan kamu, pastinya kamu akan satu selera dengan mereka, satu jiwa dengan mereka, dan satu sependapat dengan mereka. So, ditambah lagi fotografernya ini juga anak-anak muda, pasti ngobrolnya itu lebih cocok, lebih asik gitu daripada dengan fotografer yang sudah berumuran. Dan kalau kamu tahu mengenai Google atau Insta, ads-nya mereka itu dihitung dari target market kalian. So, semakin spesifik target marketnya kamu, akan semakin murah cost marketing ads-nya kamu. Nah, sekarang kalian sudah dapat ya, sudah sadar gitu ya teman-teman, pentingnya mencari niche bisnisnya kamu. Dan kamu juga perlu pastiin juga niche kamu ini dapat membantu customer kamu atau tidak, dapat membereskan masalah mereka atau tidak. Jangan hanya membuat bisnis, meskipun itu niche,
Tapi orang tidak membutuhkan servis atau jasanya kamu ini. Servis atau jasanya kamu ini tidak memberikan solusi. Dan apa yang kamu perlu lakukan? Ya kamu terus mencari niche yang tepat. Niche yang bisa menjadi sebuah problem solver. So, sekarang ini kita lihat pemilik bisnis itu pasti cenderung akan melihat ke profit atau cash flow yang gede. So, kalau kalian udah tahu, cash itu adalah king dan cash flow itu adalah king kong. So, kalau kalian sudah berada dan mengikuti video ini dan berada di niche yang tepat, kamu bisa memulai membuat harga di produk atau service kamu di harga yang premium, menciptakan cash dan cash flow yang gede. Dan juga pastiin juga produk atau jasa kamu ini adalah berkualitas tinggi. Nah, kenapa kamu bisa kasih harga premium kalau kamu punya spesifik produk atau jasa untuk spesifik target marketnya kamu? Saya ambil contoh dokter. Menurut teman-teman pemilik bisnis di sini, dokter umum atau dokter spesialis yang akan charge lebih mahal untuk jasanya mereka? Saya yakin adalah dokter spesialis. Nah, kalau kalian amit-amit memiliki kena penyakit jantung, kalian pasti akan ke dokter spesialis, bukan ke dokter umum, meskipun dokter spesialis charge lebih mahal. Karena kan ini nyawanya kalian ya. So, kalian pasti akan menghampirin dokter spesialis. So, sama juga dengan produk atau jasa. Kuncinya itu adalah be a specialist di dalam bidangnya kamu. Biasanya cara taunya gimana sih? So cara taunya adalah pada saat customer pertama kali approach kamu, chat kamu, WhatsApp kamu, hal pertama yang akan mereka tanyakan bukan lagi mengenai harga produk atau jasanya kamu, melainkan mereka akan tanya langsung ke jasa atau produk itu secara spesifik. Nah, kenapa? Karena kamu sudah menjadi seorang problem solver bagi mereka. Bukan lagi sebagai tempat untuk mengecek harga atau membanding-bandingkan dengan yang lain gitu. So, oke, sekarang bagaimana nih kita mencari niche yang tepat? Inilah yang menjadi pertanyaan bagi banyak orang. Mungkin yang kalian tunggu-tunggu juga. So, mulai buat yang namanya PVP Index. PVP Index. So, P itu stand for Personal Fulfillment. Seberapa kamu menikmati bekerja dengan customer di segmen tersebut. Nah, V itu adalah Value to the Marketplace. Seberapa tinggi harga yang mereka bersedia untuk bayar untuk produk atau servisnya kamu ini. So, yang ketiga, yang terakhir itu adalah Profitability. Bagaimana dengan profit bersih dari market segmen ini? Apakah menguntungkan atau tidak? Dan kalau menguntungkan, seberapa menguntungkannya? Nah, terus kalian beri skor untuk setiap segmen tersebut, dan kalian akan melihat contoh yang kira-kira seperti ini. Nah, kalau kalian lihat di sini, sudah jelas ya, yang mana yang saya akan pilih. Pastinya akan saya pilih adalah dengan yang skor totalnya yang paling tinggi. Dan itulah yang kamu bisa lakukan untuk menemukan niche-nya kamu. Oke, kita sudah sampai di akhir sesi kali ini. Semoga ini sangat bermanfaat untuk teman-teman pemilik bisnis di sini. Dan please bantu like dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel Pliyoko. Sampai ketemu di minggu depan.